Baik saudara, kemarin kita telah belajar tentang subjudul Bintang Fajar Reformasi. Kali ini kita akan belajar subjudul yang kelima, Dihiburkan oleh Pengharapan. Kita boleh membaca di dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Bagaimanakah orang-orang percaya pada abad pertengahan mengalami kenyataan pertentangan besar? Bagaimana mereka mengalami pertentangan besar? Apakah yang menghiburi kaum Waldensia yang setia selama penganiayaan mengerikan yang mereka hadapi? Apakah yang memberikan keberanian kepada Us dan Jerome, Tindale, Latimer, dan para martir pada abad pertengahan untuk menghadapi api dan pedang? Iman kepada janji-janji Allah. Mereka percaya kepada janji Kristus. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Mereka menemukan kekuatannya yang cukup untuk menghadapi pencobaan-pencobaan terbesar dalam hidup. Mereka bahkan menemukan sukacita melalui persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya, dan kesetiaan mereka menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Mereka melihat melampaui apa yang telah terjadi kepada apa yang akan terjadi. Sekali lagi, mereka melihat melampaui apa yang telah terjadi kepada apa yang akan terjadi. Mereka tahu melalui kebangkitan Kristus, maut adalah musuh yang telah dikalahkan. Bagi para pria dan wanita pemberani ini, cengkraman maut telah dipatahkan. Mereka berpegang teguh pada janji-janji firman Allah dan keluar sebagai pemenang. Kalau kita baca Yohanes pasal 5 ayat 24 dan Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, juga 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Di sana ada jaminan, yaitu jaminan apakah yang diberikan oleh janji-janji ini kepada Anda secara pribadi? Bagaimanakah janji-janji itu menolong kita dalam pencobaan hidup? Jadi kita boleh bacakan di rumah kita, di Alkitab kita masing-masing saudara, ayat-ayat yang sudah kami sampaikan di dalam video ini. John Hus tidak goyah dalam menghadapi pemenjaraan. Jadi pada saat mereka menghadapi penjaraan, mereka tidak goyah saudara. Ketidakadilan dan kematian itu sendiri, dia mendekam di penjara selama berbulan-bulan. Kondisi yang dingin dan lembab menyebabkan demam yang hampir merenggut nyawanya. Namun demikian, kasih karunia Allah menopangnya. Selama minggu-minggu yang telah berlalu sebelum keputusan terakhir, damai surga memenuhi jiwanya. Dia berkata, saya menulis surat ini, katanya, kepada seorang temannya di dalam ruang penjara. Saya, dan dengan tangan saya yang terbelenggu, menanti pelaksanaan hukuman mati saya besok. Bila mana dengan pertolongan Yesus Kristus kita akan bertemu lagi di kedamaian kehidupan yang akan datang, engkau akan tahu bagaimana Allah akan berbelas kasihan itu telah ditunjukkannya sendiri kepadaku, dan betapa besar pertolongannya kepadaku dalam pencobaan dan pengadilanku. Benecius jilid 2 halaman 67. Di dalam kegelapan penjara bawah tanahnya, ia melihat kemenangan iman yang sejati. Ellen G. White dalam Kemenangan Akhir halaman 91-92. Nasihat Rasul Paulus berbicara kepada kita dengan relevansi yang sama. Maksudnya, nasihat Rasul Paulus berbicara kepada kita dengan relevansi yang semakin meningkat dewasa. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Sebagaimana janji-janji Allah menopang umatnya di masa lampau, demikian pula janji-janji itu menopang kita saat ini. Apakah artinya kehilangan segalanya bagi Kristus pada akhirnya? Apakah benar-benar Anda kehilangan? Lihat Markus pasal 8 ayat 36. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari kaum Waldensia dan para pembaru yang dapat menopang kita di dalam konflik terakhir di bumi? Ya, ini saudara-saudara, sosok John Hus tidak goyah dalam menghadapi pemenjaraan, ketidakadilan, ya,
hidup di dalam penjara yang lembab, penjara di bawah tanah, tetapi dia bilang kasih karunia Allah menopang dia. Baik saudara, kita akan masuk pada pendalaman dari seluruh pelajaran harian ini, yaitu pelajaran hari Jumat. Dia katakan bahwa Allah membiarkan terang yang besar bersinar ke dalam pikiran orang-orang pilihan ini, menyatakan kepada mereka kesalahan-kesalahan Roma yang banyak, tetapi mereka tidak menerima semua terang yang harus diberikan kepada dunia ini. Melalui hamba-hambanya ini, Allah telah menuntun orang-orang keluar dari kegelapan Romanisme. Tetapi banyak dan besarlah rintangan yang mereka hadapi, dan Tuhan memimpin mereka langkah demi langkah sejauh mana mereka dapat menanggungnya. Mereka tidak dipersiapkan untuk menerima semua terang itu sekaligus, seperti kemuliaan sinar matahari pada waktu tengah hari kepada orang-orang yang sudah lama tinggal di dalam kegelapan. Jika diberikan dengan serta-merta, akan menyebabkan mereka meninggalkan kebenaran itu. Itulah sebabnya Allah menyatakannya sedikit demi sedikit kepada para pemimpin, sebagaimana kesanggupan orang-orang menerimanya. Dari abad ke abad, pekerja-pekerja yang setia susul menyusul menuntun orang-orang lebih jauh ke dalam jalan reformasi. Ellen White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 88. Dalam surat lain kepada seorang imam yang telah menjadi murid Injil, Paulus berbicara dengan kerendahan hati yang mendalam mengenai kesalahannya sendiri, menuduh dirinya sendiri telah menikmati kesenangan dalam memakai pakaian yang mewah dan telah menghabiskan waktu dalam pekerjaan yang sia-sia. Lalu ia menambahkan nasihat yang menyentuh hati ini: biarlah kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa menempati pikiranmu, dan bukan kedudukan dan harta kekayaan. Berhati-hatilah, jangan menghiasi rumahmu melebihi jiwamu, dan di atas segalanya berikanlah perhatianmu kepada pembangunan kerohanian. Berlakulah saleh dan rendah hati kepada orang miskin, dan jangan menghabiskan hartamu dalam pesta pora. Jika engkau tidak mengubah kehidupanmu dan berhenti dari segala yang berlebihan, Nyonya White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 90 mengatakan, saya khawatir bahwa engkau akan dihukum seperti saya ini. Itulah ringkasan pelajaran sepanjang 6 hari, saudara-saudara. Dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua yang mendengarkan video ini. Sekali lagi saudara, kami akan ulang-ulang mengatakan bahwa video ini kami buat bagi saudara-saudara sekalian yang khusus kaum seiman yang oleh karena kesibukan mereka sehingga waktu belajar sangat sedikit, bahkan tidak sama sekali. Nanti mereka buka catatan ini, pelajaran ini waktu diskusi di jam diskusi di hari Sabat.